Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SDN Sentul 3 Kota Blitar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Lucy Liana Melati dari Universitas Negeri Malang. Pernahkah kalian pergi ke kebun teh Sirah Kencong? Sirah Kencong merupakan salah satu tempat yang berada di daerah dataran tinggi loh. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal, baik daratan maupun perairan. Karakteristik ruang yang pertama ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan adalah rangkaian beberapa gunung yang berjajar dan memiliki ketinggian antara 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan juga merupakan dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya. Pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan lain-lain. Penduduk di daerah pegunungan umumnya bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh perkebunan. Contoh pegunungan di Indonesia dan pemanfaatannya. Pegunungan Bromo sebagai tempat wisata. Karakteristik ruang yang kedua ada dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pemukiman, perdagangan, industri, dan perkantoran. Mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah biasanya adalah petani, pedagang, buruh, pegawai kantor, PNS, dan lainnya. Contoh dataran rendah di Indonesia dan pemanfaatannya. Dataran rendah di Blitar sebagai lahan pertanian. Karakteristik ruang yang ketiga ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan daratan yang tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Penduduk di daerah dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, pemandu wisata, dan lain-lain. Contoh dataran tinggi di Indonesia dan pemanfaatannya. Dataran tinggi Tengger di Jawa Timur sebagai lahan peternakan, dan dataran tinggi Ijen di Jawa Timur sebagai penghasil belerang. Karakteristik ruang yang keempat ada, ya betul, pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah kawasan perbatasan antara daratan dengan lautan. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perdagangan, olahraga, industri, dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai biasanya sebagai nelayan, pedagang, pemandu wisata, petani garam, dan lain-lain. Contoh pantai di Indonesia dan pemanfaatannya. Pantai Pulau di Blitar sebagai tempat wisata. Karakteristik ruang yang kelima ada laut. Apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan.
Laut dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, jalur perdagangan, tempat olahraga, dan lain-lain. Masyarakat daerah laut memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pemandu olahraga menyelam, dan lain-lain. Tempat olahraga menyelam. Karakteristik ruang selanjutnya ada sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang terjadi secara alami di atas permukaan bumi dan sumber airnya berasal dari air tanah, air hujan, dan air gletser. Sungai dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Mata pencaharian penduduk di daerah sungai adalah sebagai petani, pedagang pasar apung, nelayan air tawar, peternak, dan lain-lain. Contoh sungai di Indonesia dan pemanfaatannya. Sungai sebagai tempat budidaya ikan patin. Karakteristik ruang selanjutnya ada danau. Apa itu danau? Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Setelah itu ada karakteristik ruang waduk. Apa itu waduk? Waduk adalah genangan air besar yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membendung aliran sungai. Danau dan waduk dimanfaatkan sebagai perikanan, irigasi, pariwisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Masyarakat di daerah danau memiliki mata pencaharian, yaitu nelayan, tambak ikan, usaha sewa perahu, dan lain-lain. Masyarakat di daerah waduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Karakteristik ruang yang ada di lingkungan sekitar kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut merupakan anugerah dari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui di Indonesia pada sektor perikanan. Ikan dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan sumber protein. Rumput laut dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Terumbu karang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan mutiara dimanfaatkan sebagai perhiasan. Pemanfaatan SDA di Indonesia yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Timah dimanfaatkan sebagai lapisan pelindung logam. Aluminium dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga. Emas dimanfaatkan sebagai perhiasan. Sedangkan batu bara dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.